Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 8 November 2021. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kedamaian, Engkau berkenan menyatakan diri kepada siapapun yang mengimani sabdamu dengan tulus. Kami mohon tunjukkanlah kepada kami jalan menuju kedamaian-Mu demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Tuhan. Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah itu. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada orang pohon ara itu, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menurut perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Hari ini Yesus berbicara tentang karakter. Orang tua, orang lebih dewasa menuntun yang lebih kecil. Menuntun sesuai dengan dasar pengajaran Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah di sanalah. Maka selalu kakak di dalam rumah selalu ya. Kalau ada sesuatu dengan adiknya, kakaknya yang kena. Ayo kakak, ayolah bimbing adikmu. Ya. Jadi memang ini sudah menjadi suatu kebiasaan di dalam seluruh keluarga bahwa sang kakak ini membawahi adiknya dan harus menuntunnya ke jalan yang benar. Itu sudah rumusan dunia ini. Positif. Lalu apa yang dibuat? Kalau yang lebih tua membuat hal-hal yang aneh, maka dia harus dihukum. Dikatakan di sini harus ditanam, disangkutkan kepada batu kilangan, itu dihukum. Maka secara hukum yang lebih dewasa bila berbuat aneh-aneh, dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ada seorang guru yang hamil karena seorang murid. Apa yang terjadi dengan hukumnya? Anaknya bilang, iya saya disuruh ibu guru kok. Akhirnya dipenjaralah perempuan ini. Sebagai guru dia tidak senonoh dengan anak buahnya. Jadi dengan kata lain tadi hukum yang lebih dulu itulah bertanggung jawab atas yang lebih terdahulu kemudian. Itu hukum alam. Kakak bertanggung jawab atas adiknya. Orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dan itu merupakan nilai pendidikan yang positif. Dan kalau yang adik yang lebih kecil datang meminta maaf lagi berkali-kali, ya harus dimaafkan. Kenapa? Karena dengan pemikiran anak ini belum terlalu pandai, belum bisa memilih dan memilah hal-hal yang baik dan buruk. Tapi kalau misalnya itu menjadi karakter, misalnya penjudi,
orang yang berjudi, orang yang mabuk sudah berkali-kali minta maaf, ampun, tobat dan sebagainya. Tapi buat lagi. Nah, harus ditangani dengan penuh kesabaran dengan doa-doa. Maka doakanlah mereka yang suka bermain judi dan dengan hal yang lain, bermain perempuan, ya. Pada malam hari mereka tidur, kita doakan supaya ia tidak tersesat. Itulah tugas kita yang waras. Yang waras mengalah atas semua yang tidak beres. Nah, hal ini ditekankan oleh Yesus. Para rasul tentu protes. Lalu dia katakan, tambahkanlah iman kami. Jadi apa yang dikatakan Yesus? Kamu harus belajar dari biji sesawi itu yang kecil tapi bermakna. Jadi bersakit-sakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah peribahasa yang diajarkan oleh Yesus. Bahwa kita dalam menanamkan nilai tak pernah lelah. Tidak boleh lelah. Terus dan terus. Contoh kecil saja lah. Anak-anak di sini tidak pakai masker. Diingatkan terus. Ya. Sampai bibit dower pun diingatkan. Tidak boleh marah. Itulah nilai pendidikan dalam kehidupan. Nilai kasih yang ditanamkan oleh Yesus. Semoga kita semua boleh berjuang untuk penuh dengan kesabaran mendampingi dan mendidik anak-anak. Orang yang lebih kecil dari kita. Dan berbahagialah kita yang sudah lebih dahulu karena diberikan pengalaman lebih banyak daripada generasi yang lebih muda. Semoga Tuhan memberkati. Cukup.